kiranya kasih Tuhan tetap memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Di dalam mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini, mari kita membuka hati kita berserah kepada Tuhan, mengangkat pujian yang begitu dahsyat dan hebat kepadanya. Terlebih dahulu kita mempersiapkan diri kita agar pertolongan Tuhan itu mengajar kita memahami firman-Nya dan hidup dalam kebenarannya. Terlebih-lebih mempersiapkan diri dalam menyongsong pelaksanaan PA Permata GBKP di minggu ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku yang baik dan hebat. Engkau selalu berkenan untuk memberikan kuasa-Mu bagi kami. Layakkan kami selalu ditopang oleh pertolongan-Mu Tuhan. Terlebih-lebih di dalam mempersiapkan diri kami untuk memahami dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 43 sampai dengan 47. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan dan yang menjadi tema di PA Permata GBKP di minggu ini. Sepengoda, sepengole. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Di PA Permata GBKP di minggu ini, satu hal yang diingatkan kepada kita sebagai pengantar perenungan kita adalah untuk mewujudkan sehati sepikir itu tidak gampang. Tidak segampang mengucapkan kata ini, tapi membutuhkan sebuah proses, dan di dalam proses itu yang menggodok hidup kita, yang memampukan hidup kita adalah Tuhan yang berkenan dan berkehendak. Jadi kalau kita melihat untuk mewujudkan damai sejahtera, sehati sepikir, itu menjadi tujuan kita, harus kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Gak mungkin kita memiliki impian tapi kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kalau ada pertanyaan, apakah saudara mau bahagia dengan keberadaan hidup saudara? Pasti kita katakan mau. Apakah di mana saudara berada, bertemu dengan orang-orang yang berbagai latar belakang dan kehidupannya, bisa memiliki satu kekuatan sehati sepikir? Pasti kita menjawab, ya saya mau. Tapi sebagai bukti kita lihat, sehati sepikir itu terkadang susah untuk dicapai. Karena manusia memiliki egois, keinginan pribadi, sehingga itu menjadi satu kekuatan, mengutamakan apa yang mau dia lakukan, sehingga tergeser kebutuhan dan tujuan bersama. Tapi itu sebagai fakta kehidupan yang memerlukan pembaharuan. Dari mana hidup kita diperbaharui, hai Permata? Salah satunya adalah mari kita belajar hidup bertekun sebagai orang percaya yang diperbaharui hidupnya. Terlebih-lebih dari firman Tuhan yang menjadi bahan PA Permata kita ini. Kalau kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal 2, di sini jelas sekali bagaimana tuntunan yang diberikan, bagaimana orang yang percaya, cara hidup jemaat itu harus memberikan makna dan rasa. Jemaat mula-mula sesuai dengan perikop kita, beberapa poin yang mereka lakukan ketika mereka percaya dan hidup sebagai jemaat yang berbasis kekristenan kala itu adalah, salah satunya adalah mereka sangat bertekun dalam pengajaran rasul-rasul,
dan persekutuan, mereka tetap memberikan satu hal yang memberikan makna yang terbesar. Ketika mereka bertekun, rasul-rasul itu mengadakan banyak sekali tanda-tanda mujizat. Dari perbuatan dan pengajaran para rasul, di sini terlihat bagaimana antusias iman mereka bertumbuh. Salah satunya terbukti di ayat 44. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Intinya, orang percaya bisa tetap bersatu. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Yang namanya orang yang percaya bersatu. Bersatu dengan berbagai-bagai kalangan yang mungkin memiliki perbedaan yang sangat dalam. Tapi mereka mau berbagi. Ayat 45. Bahkan ada yang mau menjual harta miliknya untuk dibagi-bagikan seturut dengan keperluan orang-orang yang ada di dalam persekutuan itu. Dan dampak daripada bertekun itu, yaitu mereka tiap hari selalu memuji Tuhan di bait Allah. Mereka berbagi dengan memecah-mecah roti, dan bergilir mereka selalu memberikan sesuai dengan kemampuan mereka, dibarengi dengan sukacita. Dan di ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari bertambah-tambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Dari perikop ini kita bisa belajar, saudaraku, bagaimana perikop ini membawa kisah satu hati, satu pikiran sebagai orang percaya. Jadi tidak gampang mengatakan kita orang percaya kalau belum ada buktinya. Firman Tuhan ini memberikan bukti. Mereka selalu berkumpul di bait Allah. Dalam perkumpulan itu terbukti kebersamaan, saling berbagi, saling menolong, mau bergiliran untuk dipakai, memberikan apa yang mereka miliki, dipakai untuk kepentingan bersama. Artinya, pesan-pesan rohani yang boleh kita pakai adalah, kalau kita mau sepengodak sepengole, yang harus kita pahami adalah bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, kita belajar dari jemaat mula-mula. Selalu mereka berkumpul, dampak dari selalu mereka berkumpul itu, iman mereka bertumbuh. Iman mereka bertumbuh, hasilnya apa? Namanya iman mereka ada. Mau berbagi, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, saling menolong, saling peduli, saling menolong antara yang kuat dan yang lemah. Di sini terlihat sekali relasi yang kuat. Kehidupan persekutuan itu menjadi kuat oleh karena iman. Jadi dari dasar itulah Permata GBKP dibawa untuk sehati sepikir. Ini menjadi tujuan kehidupan kita. Perbedaan dalam kehidupan ini sangat membutuhkan pengertian. Pengertian yaitu satu tujuan kita, sada penggejapan, satu perasaan kita, yaitu demi kemajuan Permata GBKP. Permata GBKP berbasis iman akan bisa mengubah segala-galanya dari iman yang kita miliki. Makanya menjadi Permata GBKP, apa sih tujuan kita? Tujuan hidup kita apa? Jemaat mula-mula tujuan hidup mereka adalah bersatu teguh di dalam iman, memuji dan memuliakan nama Bapa di sorga. Memiliki kerinduan untuk selalu bersekutu bersama teman-teman seiman. Dalam basis kinirsadaan Permata GBKP, apa sih tujuan kamu menjadi Permata GBKP? Apakah hanya untuk bertemu dengan teman-teman, bisa bertemu, bisa bercerita, bisa berbagi, bisa say hello, bisa memberikan penampilan yang wah, untuk bisa dilihat orang dalam penampilan kita, untuk pamer apa yang kita miliki? Tidak. Bertemu dengan sesama permata, membangun kinirsadaan. Bertemu dengan teman-teman yang lemah, saling menolong. Bertemu dengan orang-orang yang berkekurangan, saling berbagi. Jangan pernah tumbuhkan jiwa egois dalam kebersamaan. Jangan mencari keuntungan pribadi dalam kebersamaan. Lihat jemaat mula-mula, iman dibarengi dengan pengorbanan.
kasih dibarengi dengan kesetiaan, kasih dibarengi dengan kepedulian, kasih dibarengi dengan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi melalui firman Tuhan ini, kiranya Permata GBKP membangun satu kekuatan hidup berdasarkan iman kepada Tuhan, sebagai kekuatan bersama, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima penebusan Tuhan. Sehingga di dalam mengikuti PA Permata GBKP di minggu ini, metode diskusi kita dengan pertanyaan ada 2. Kami akan membacakan poin pertama. Kai-kai saja ngasir bahan maka perpulungan mula-mula ibas ogen tadai, tetap geluh resada dengan sepengodak sepengole ibas kegeluhenna. Dasarnya adalah iman percaya kepada Tuhan. Injil yang mereka terima dari pengajaran para rasul, mereka imani dan hidupkan di dalam kehidupan mereka, sehingga iman mereka tumbuh. Janah pelajaran kai siri banci sialoken segelah Permata GBKP ibas inganta resadana. Tujuan kamu hidup bukan menyenangkan hati kamu, tapi menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita sanggup menyenangkan hati Tuhan? Fokus Permata. Hidup kamu adalah bangun iman kamu, bangun kebersamaan kamu dibarengi dengan pengharapan dan persadaran sebagai permata yang kuat yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Proses hidup kamu di dalam Tuhan. Nomor 2. Ibas Petelu RT Permata GBKP bab 4 pasal 16 ayat 1a sampai D. Iturikan maka periodisasi pengurus Permata GBKP i wilayah Runggun perpulungan tambah sektor EMA 2 tahun, i wilayah Klasis 3 tahun, jana i wilayah pusat EMA 4 tahun. Coba si diskusikan ugange pendapat tak karena periodisasi enda. Apakah sedekah enda enggo cukup mahulin talang janah kai alasanna si berikan pandangan ta jana hasil diskusi ta nomor 2 enda si baba jadi sada usulan komupel Permata GBKP 2026. Ayo Permata yang mengubah apa yang sudah disepakati di dalam P3RT Permata GBKP, segala sesuatu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan perjalanan waktu yang kita jalani. Yang kita ubah itu untuk semakin yang baik. Untuk mengubah itu harus ada tujuan yang sama, fokus yang sama. Tidak berarti mengubah itu terjadi perpecahan, tapi mengubah satu hal, mewujudkan kesatuan hidup bersama Kristus yang kamu tunjukkan di dalam kehidupan Permata GBKP. Kiranya bahan PA Permata kita ini semakin diperlengkapi dari persiapan pribadi yang kita persiapkan. Tuhan Yesus menyemangati jiwa saudara. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Izinkan firman ini mengubah segala kehidupan Permata GBKP, menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi. Engkau berkenan hadir, memberkati segala-galanya. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.